Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita diberikan kesehatan pada hari ini sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mempelajari tentang materi layanan BK, yaitu merencanakan karir. Baiklah anak-anakku, mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, kok karir gitu ya. Di sini karir yang dimaksud bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang perencanaan karir kalian, pekerjaan kalian nantinya sehingga menjadi suatu tujuan hidup. Anak-anakku, merencanakan karir ini nanti kaitannya dengan cita-cita, dengan bakat minat, dan dengan potensi kalian. Nanti suatu saat akan kita diskusikan bersama, akan kita bicarakan bersama mengenai cita-cita kalian, tentang bakat dan minat kalian, potensi kalian. Terlebih dahulu nanti hari ini kita akan membahas tentang bagaimana merencanakan karir. Okay. Mungkin di antara kalian mungkin sudah pernah ada yang membaca. Jadi yang dimaksud dengan karir di sini yaitu merupakan pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup. Karir juga perkembangan dari perjalanan pekerjaan yang digeluti secara serius dan dimaksimalkan. Karir harus direncanakan sedini mungkin dengan mengenali bakat, potensi, dan cita-cita. Jadi di sini anak-anak kalian sudah bisa menyimak bahwa ini harus kita rencanakan sedini mungkin. Karena ini menyangkut tentang suatu tujuan hidup kelak kalian. Mungkin di antara kalian sering bertanya-tanya, saya 10 tahun lagi nanti mau jadi apa sih? Saya nanti 5 tahun lagi mau jadi apa? Nah, ini adalah waktu yang tepat, terutama sekarang kalian berada di kelas 9, untuk merencanakan karir kalian. Untuk kedepannya itu mau jadi apa. Sehingga ketika nanti kalian lulus dari SMP, untuk masuk ke SMA atau masuk ke SMK, itu sudah ada targetnya. Contoh misalnya kalian, di sini contohkan beberapa cita-cita ya. Misalnya kalian punya cita-cita pengen masuk ke TNI atau Polri, gitu kan. Nah, untuk masuk ke sana berarti harus melewati seleksi gitu. Nah, seleksi ini dibutuhkan kesiapan. Nggak mungkin tanpa persiapan ikut seleksi gitu ya. Nah, persiapan itu diantaranya bisa macam-macam. Yang jelas pasti adalah kesiapan fisik. Kalau kesiapan fisik berarti mulai dari sekarang kalau kalian pengen masuk TNI atau Polri harusnya sudah mulai olahraga, mulai jaga makanan, gitu kan, makan makanan yang sehat, kemudian tidak merokok, tidak sering begadang malam, gitu kan. Ini harus dipersiapkan sehingga fisik kalian sudah betul-betul siap untuk ikut seleksi. Kemudian ada lagi yang bisa kalian jadikan suatu karir gitu kan, suatu pekerjaan yang bisa kita jadikan karir. Misalnya bisnis online. Seperti yang kalian ketahui, di mana-mana sekarang lagi pandemi, PPKM dan macam-macam. Banyak orang yang mulai beralih dari buka toko yang real ada tokonya gitu, beralih ke bisnis online atau dagang online. Di sana kalian bisa membuka toko gitu kan, bisa bisnis tanpa harus beli kios, tanpa harus beli toko, tapi kan bisa jual dagangan kalian. Ini apa yang perlu dipersiapkan? Ya, jelas ilmu ekonomi gitu kan. Berarti kalian harus mulai menekuni ilmu ekonomi, ilmu manajemen. Nah, nanti kalau sudah lulus dari SMP, masuknya nanti ke IPS begitu. Atau mau jadi vlogger yang sedang banyak tren sekarang. Berarti sekolahnya harus gimana? Berarti kalian harus bisa editing video, tahu kualitas kamera dan macam-macam. Ini bisa masuk ke SMK yang ada jurusannya
broadcasting misalnya, atau ilmu teknologi yang ada pengetahuannya tentang perfilman. Nah, anak-anak dari contoh pekerjaan yang bisa dijadikan karir inilah kalian harus mulai untuk merencanakan karir kalian ke depan. Saya yakin kalian sudah punya rencana-rencana ingin jadi apa gitu. Kalau belum, rencanakan dari sekarang. Mulai dari sekarang kalian merencanakan cita-cita kalian sehingga nanti bisa kalian jadikan karir. Baik, merencanakan karir. Merencanakan karir itu adalah suatu aktivitas yang atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus dengan berdasar pada potensi, ya, potensi kalian, minat kalian, bakat kalian, keyakinan, nilai-nilai yang dimiliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan kalian untuk maju dan berkembang baik secara kualitas hidup maupun kuantitas. Jadi kalau kalian merencanakan karir, jadi kalian membuat sebuah aktivitas di mana kalian ingin kehidupan yang lebih baik ke depannya. Mungkin kalian ingin membahagiakan orang tua, ingin membahagiakan keluarga kalian nantinya. Jadi ini harus ditata sedini mungkin. Jangan sampai kalian tidak punya tujuan atau tidak punya arah, sehingga nanti ketika lulus SMP, sekolahnya ngikut aja sama teman-teman. Kalau bisa jangan gitu. Kalau booming kok nek juga ini pekerjaan kan dapat pekerjaan sendiri gitu. Tidak, kita harus merencanakan. Jadi betul rezeki itu dari Allah, tapi kita wajib merencanakan pekerjaan itu sehingga nantinya kalian bisa menata kehidupan kalian. Nah, anak-anak, poin-poin penting dalam perencanaan karir. Ya. Yang pertama, menyadarkan diri sendiri terhadap peluang-peluang, kendala-kendala, pilihan-pilihan, dan konsekuensi yang akan dihadapi. 2, mengidentifikasi tujuan-tujuan hidup, terutama yang berkaitan dengan karir. 3, penyusunan program pendidikan, keterampilan, dan pengalaman-pengalaman yang bersifat pengembangan dan dalam meraih tujuan karir. Jadi, poin penting dalam perencanaan karir ini, kalian harus betul-betul sadar diri. Menyadarkan diri kalian sendiri bahwa ternyata di luar sana itu ada peluang-peluang. Ya, misalnya kalian orangnya percaya diri gitu kan, suka bermake up misalnya, suka skincare. Nah, ini adalah peluang sebetulnya karena di luar sana banyak orang-orang yang ternyata sukses jadi vlogger, beauty vlogger dan macam-macam itu. Mulainya dari hobi itu peluang namanya. Tapi kalian pun juga harus tahu dengan kendala-kendalanya. Jadi kalian harus memahami kira-kira kendala-kendalanya apa ya nanti, hambatannya apa ya nanti. Itu harus sedini mungkin diperhitungkan. Kemudian kalian juga sudah punya identifikasi gitu, sudah mulai melihat ini tujuan hidup kalian itu yang berkaitan dengan karir kalian itu apa saja, mulai diidentifikasi, mulai menyusun program pendidikan. Nah itu tadi, pengen jadi beauty vlogger, nanti harus sekolah di mana, itu harus kalian pahami. Nggak mungkin seorang beauty vlogger tanpa pengetahuan apa-apa, atau nggak mungkin seorang food traveling ya. Kalau kalian tahu food vlogger gitu, mereka makan-makan gitu, tapi mereka tahu tentang makanan gitu. Jadi itu harus ada bekal pendidikannya terlebih dahulu. Kalau itu bisa mendukung karir kalian harus sekolah gitu ya, harus mendapatkan dari pendidikan gitu. Karena itu nanti akan menunjang gitu ya. Jadi tidak hanya tahu tentang makanan saja, tapi tahu tentang gizinya, tentang kandungannya dan macam-macam. Nah ini, jadi poin penting ini adalah ketiga ini. Nah, baiklah anak-anak, mengembangkan rencana karir. Ini apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama harus mengembangkan rencana karir. Pikirkanlah mengenai apa yang akan kalian lakukan dan langkah-langkah strategis apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal yang kalian inginkan itu. Jadi kalau kalian ingin merencanakan karir mulai dari sekarang, mulai mengembangkan rencana karir. Buat sebuah tujuan hidup.
Pikirkan apa kira-kira yang harus kalian lakukan atau langkah-langkah strategis apa yang harus kalian lakukan supaya karir kalian tercapai gitu ya. Jadi tidak hanya mikirin punya cita-cita tapi tidak punya rencananya. Jadi harus punya planning yang tepat. Setelah lulus SMP mau masuk kemana, mau sekolah di mana gitu, mau SMA atau mau ke SMK, ini harus kalian pikirkan supaya rencana karir kalian yang sudah kalian buat itu bisa terwujud ya, bisa tercapai. Kemudian apa yang harus kalian lakukan kalau sudah punya perencanaan karir? Literasi, baca, komunikasi, cari tahu tentang jenis-jenis karir yang sesuai dengan diri kalian. Sesuai dengan bakat, sesuai dengan latar belakang pendidikan, kondisi pekerjaan gitu ya. Serta hal-hal yang memberikan kejelasan arah dan fokus karir atau pekerjaan kalian. Nah, ini harus sering-sering baca, cari informasi sebanyak-banyaknya. Kira-kira karir ini atau pekerjaan ini bagaimana ya, atau kira-kira sesuai enggak dengan diri saya gitu. Kalian harus banyak baca. Nah, kalau kalian memang membaca itu suatu hal yang mungkin kurang lengkap, kalian bisa berkomunikasi dengan orang lain yang sudah sukses gitu ya. Berkomunikasi dengan orang-orang yang punya karir bagus dan sudah ditekuni dan kalian tertarik. Nah, itu cara yang paling mudah ya. Jalan pintas sehingga kalian mendapatkan banyak pengetahuan, mendapatkan banyak ilmu gitu ya. Jadi komunikasi, ngobrol gitu ya. Dengan guru misalnya itu boleh, dengan orang-orang yang berpengalaman atau ikut-ikut seminar, webinar dan macam-macam sehingga informasi yang kalian miliki itu lebih luas gitu ya. Kemudian selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah fokus pada tujuan karir. Kalau kalian sudah merencanakan sebuah karir, merencanakan karir itu fokuskan. Pengen jadi TNI Polri, fokus ke situ. Kalau sudah fokus ke situ berarti mulai kalian melakukan hal-hal yang mendukung tujuan itu. Ya, terus kalau pengen jadi masuk ke TNI atau Polri dan pengen lolos seleksi, fokusnya adalah tadi olahraga, jaga kesehatan, jaga makan, gitu kan, jaga disiplin, tertib dan macam-macam. Sudah mulai belajar ke situ dan fokus pada tujuan itu. Dan hal ini juga nggak memungkinkan kalian juga punya hal yang lain selain kita fokus pada tujuan karir. Kita juga butuh untuk berdoa gitu kan. Itu jelas dukungan yang dari atas itu jauh lebih penting. Jadi tidak hanya kalian mempersiapkan diri secara personal, kalian juga mempersiapkan memohon kepada Allah supaya karir kalian tercapai, lolos seleksi dan macam-macam gitu ya. Jadi fokus pada tujuan atau karir. Kemudian selanjutnya kalau kita ingin karir kita tercapai gitu ya, perencanaan karir kita tepat gitu. Pendidikan jelas. Tadi sudah Putri sampaikan di depan bahwa kita tidak bisa jauh dari pendidikan. Karena ini sangat mendukung. Jadi food blogger tadi, tapi tidak tahu kualitas makanan, tidak tahu gizi, tidak tahu tentang makanan yang itu sendiri, akhirnya nanti jadi food blogger yang abal-abal gitu ya, nggak bisa merekomendasikan makanan. Jadi beauty vlogger tapi tidak tahu kualitas make up, nggak tahu kandungan make up. Nah, ini pun dibutuhkan pendidikan. Kalian perlu sekolah di SMK yang mendukung itu. Kalau beauty vlogger ya di SMK yang ada jurusan kecantikan dan macam-macam itu ya. Kalau jadi food vlogger ya bisa masuk ke SMK yang ada keterampilan untuk baking dan macam-macam itu ya, yang memasak dan macam-macamnya. Jadi ini sangat mendukung. Kemudian pelatihan, tidak ada salahnya ketika kalian sekolah secara formal gitu ya, SMA atau SMK itu atau nanti kuliah, kalian juga mengikuti pelatihan-pelatihan. Sekarang banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diadakan secara online. Cari tahu kira-kira yang mendukung kalian
supaya karir kalian tercapai itu pelatihan-pelatihan apa saja. Nah, pendidikan dan pelatihan yang penting ini perlu kalian perhitungkan supaya karir kalian bisa tercapai. Selanjutnya, ini yang sebetulnya nggak kalah penting gitu. Selain kita juga berusaha mempersiapkan diri kita, kemudian kalian berdoa, kalian minta dukungan dari orang tua. Nah, ini masalah yang mungkin sebagian jadi kendala sebetulnya, tapi insya Allah apabila memang kalian berusaha, insya Allah pasti akan ada jalannya. Ini masalah yang sangat sering sekali dihadapi oleh orang, gitu ya. Masalah keuangan. Untuk mencapai pendidikan yang tinggi, untuk bisa ikut diklat atau ikut pelatihan, membutuhkan biaya, itu jelas perlu kita perhitungkan juga, gitu ya. Kalian perlu membuat sebuah pertimbangan ketika masalah keuangan ini jadi kendala untuk kalian. Jadi masalah keuangan atau pembiayaan sangat penting untuk diperhitungkan. Kalian perlu untuk memikirkan kondisi keuangan keluarga dan memperhitungkan besar biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan karir. Jadi misalnya kok ada diklat atau ada pelatihan tentang sesuatu yang berhubungan dengan karir kalian tapi harganya mahal. Coba cari referensi yang lain, siapa tahu ada diklat yang punya kualitas yang sama tapi mungkin biayanya bisa lebih ditekan. Atau kalian melanjutkan ke SMA atau SMK yang bisa memberikan beasiswa kalau misalnya kalian setelah lulus SMP, terutama memilih sekolah yang mendukung karir kalian, gitu kan. Banyak di luar sana SMA atau SMK dengan kualitas yang luar biasa, kualitas yang bagus, menawarkan beasiswa terutama untuk anak-anak yang kurang mampu. Coba cari tahu lebih banyak, komunikasi dengan Bu Kris bisa, komunikasi dengan guru-guru kalian bisa, komunikasi dengan orang tua, sehingga perencanaan karir kalian itu jadinya matang gitu, jadinya lebih siap lagi. Jangan merasa takut atau merasa nggak enak atau merasa nggak percaya diri ketika kalian mengobrolkan tentang karir, karena ini penting sekali. Kita harus merencanakan karir dari sekarang, dari sedini mungkin, mumpung kalian masih sekolah di kelas 9. Ya, direncanakan sedini mungkin, ngobrol dengan orang tua, misalnya pengen masuk ke TNI Polri, pengen jadi beauty vlogger, pengen bisnis online. Nah, ini harus kita bicarakan dengan orang tua supaya orang tua juga mulai mempersiapkan diri untuk pembiayaan yang sekiranya bisa mendukung perencanaan karir kalian ke depannya. Berarti kalian juga tadi sudah mulai mengidentifikasi hal-hal atau kendala-kendala apa yang akan kalian hadapi. Nah, ini namanya perencanaan. Kok rumit banget ya? Kalau sebenarnya kalau dijalankan nggak akan rumit gitu ya. Karena merencanakan sesuatu bisa dimulai dari sekarang, nggak akan rumit gitu ya. Dan apabila kok memang harus punya plan yang lain atau rencana yang lain, karir yang lain, boleh. Kalian punya alternatif karir yang lain yang sesuai dengan potensi kalian tadi, itu jadi bagian dari rencana karir. Kalau misalnya rencana yang A gagal, berarti saya harus membuat rencana B untuk karir saya sesuai dengan potensi kalian. Nah, anak-anak, demikian tentang materi kita tentang layanan BK Karir, tentang merencanakan karir. Kedepannya nanti kita akan mulai mendiskusikan, mulai mengobrolkan atau mendiskusikan gitu ya, tentang perencanaan karir gitu ya. Jadi kalian punya kesiapan yang matang, silakan datang ke Bu Kris, konsultasi bisa dari WA grup kelas kita, sehingga kalian nanti lebih bisa matang, atau japri langsung ke Bu Kris boleh, sehingga nantinya kalian punya kesiapan
tentang karir. Demikian anak-anak, terima kasih. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Mohon maaf apabila yang disampaikan Bu Kris kurang berkenan atau kurang jelas. Kalau memang masih kurang jelas, silahkan bisa langsung menghubungi Bu Kris lewat Japri atau di WA Group. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.